Dua anak ya? 20. 20. 20. Dua anak ya? 20. 20. 20. Zat. Iya, ya itu ya. Yang lainnya alhamdulillah ceria-ceria ya. Udah mulai ini nggak takut soal itu ya. Biasanya kan kalau anak-anak TK sama orang asing itu agak lain. Takut ya. Alhamdulillah tadi ini. Baik, dimulai dari tahfidz dulu. Ini mulai dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah surat Al-Fatihah ini rata-rata nilainya 10 ya. Alhamdulillah. Luar biasa nih Al-Fatihahnya. Sedikit catatan di Al-Fatihah dan di Bismillah itu anak-anak kendor di tasdid Nirrahmanirrahim. Jadi bacanya itu Bismillah, Bismillah. Ya, sketsa juga sama. Sama Safana Rinjani. Oh gitu, Safana juga. Alhamdulillah. Saya senang dengarnya ya. Alhamdulillah. Terus yang sedang-sedangnya ada Al-Mira dan yang lainnya, yang lainnya alhamdulillah. Nah ini untuk semua iya ya. Suaranya itu masih lembut-lembut suaranya, jadi Ya Ustaz. belum keluar. Beda dengan tadi pas bacaan bersama gitu ya suaranya. Terus selanjutnya apa namanya, anak-anak itu lupa awal surah. Iya, betul. Ini harusnya boleh dipakai yang sertifikasi tahfidz dari TK ya untuk mulai. Boleh dipakai yang sertifikasi tahfidz dari TK ya untuk nanti anak ulang surah An-Nasr. Idza ja'a kalau udah bisa dicek duduk, dia suruh baca pasti bakal kuat. Ya. Terus di apa namanya surah An-Nasr bacanya Al-Asr. Iya. Terus fi dinillahi afwaja. Tadi ada satu anak namanya itu Safana itu namanya itu fi diniha hablum min masad. Nyasar ya. Jadi ini kalau bisa misalnya dia kan mohon maaf ya. Kan mohon maaf ya untuk guru-guru di sini itu kan rata-ratanya minta ditawaki dulu. Ya. Suka gitu. Suka Ustaz. Ada liko. Contoh dulu. Atau guru A ini tuh mau mengajarkan surah Al-Ma'un ayat 1. Iya. Kita dengerin dulu. Tapi memang nggak semua guru, hanya likoan apa? Semua. Karena kan ini efek kemunakosa ini hasil anak tuh jadi beda-beda. Ya. Tapi kalau kita kan gurunya kalau standar bacaannya terus itu ya mau nggak mau harus mau ngajar Al-Ma'un dulu ke Muswidia. Miss, coba dengerin aku nih, betul nggak bacaannya? Kalau aital ladzi yukadzibu biddin, bukan gitu. Coba dengerin dulu saya kata Muswidia. Nah, ketika kata Muswidia itu udah bagus, baru berani ngajar. Hasilnya nanti akan sama ke anak-anak. Tapi kalau yang sudahnya udah karuan bagusnya yang sebetulnya berat. Ini tuh atas nama Mizan. Iya. Mizan nih 8888. Waktu di tes juga rata-rata agak ya,
Memang dia nangis di rumahnya, nggak mau ikutan. Nggak mau ikutan. Mau. Cuman dibujuk oleh bundanya, dibujuk oleh aku, akhirnya Iya. mau. Makanya dijaga itu setiap kali ngaji, padahal aku udah lembut. Misalkan maknya itu panjang atau pendek? Juga lah. Yang tadi. Ya, yang aku Yang bilang pakai peci. melankolis. Heeh. Ya. Gitu. Makanya tuh saya lewat-lewat aja, An-Nasr, ya lanjut surat ini gitu ya karena. Ya makanya aku bilang kan ke ya. Ustadz dia agak melo, kata aku kayak Betul, gitu. betul. Terus Al-Fabian. Ini Al-Fabian juga sama kata-kata bilang ini ada syafaatus sohir dari saya ya. Kalau syafaatul umma ya Rasulullah yang punya. Ada sedikit. Kalau tak syafaat ya. Nah inilah apa namanya Fabian ini ya. Ini di semua surat, di surat An-Nasr, surah Al-Ma'un, dituntun ya. Fabian. Terus ini Arsy Yandra. Iya. Ya, betul di kesehatan Iya. juga ya. Ini Arsy ini hafal surat-surat. Terus doa-doa juga nggak hafal. Blank. Iya, doa-doa. Nah, ini ada satu anak, saya kaget ketika baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ammatana cok-cok buntutna. Enggak jadi ammatana. Ya kan kaget tuh ammatana udah ammatana ammatana jadi enggak ammatana cok-cok buntutna. Ya elah. Jadi lucu dia amatan ini gitu ya gitu ya. Terus ini untuk Al-Fatihahnya tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nastaqim. Hakim ya. Ada juga yang ini Fadil. Mungkin Alat juga dengar yang pertama tuh sudah. Ya. Maghdubi alaihim Ditelan. ya. Ya. Ini itu Masya Allah emang anak-anak apalagi segini ya harus kita kalian ya. Terima kasih juga nih guru-guru Bispi yang sudah berjuang ya untuk anak-anak bisa membaca Al-Quran, huruf Quran. Mudah-mudahan Allah mengganti semua kebaikan mis-mis di sini dengan keberkahan di dunia dan di akhiratnya. Nanti mohon yang guru yang belum lulusnya, ayo belajar, yuk harus ada keinginan. Karena kalau Ustaz Mevi bilang tuh Quran tuh kalau dari Rasulullah seperti itu ya harus seperti itu. Jadi apa namanya, walaupun lidah anak mungkin nggak bisa ya seperti kita langsung fasih gitu ya, tapi tetap mencontoh karena harus mencontohkan yang terbaik. Ya. Walaupun tadi pun ada anak yang kalau aital lagi kan ada kan yang cadel gitu kan, kita nggak bisa memaksa ya, roh nggak bisa kan ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Barakallahu untuk PKSI. Mudah-mudahan progresnya ke depan semakin mantap di bidang ininya ya. Kalau di bidang yang lain mah saya udah yakin lah ya, tapi di bidang ininya yuk kita teruskan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya boleh.
Kedua Miss Yeni. Baik, kita lanjut kembali ya. Ya. Ada Miss Ujani. Bagus mau aku geser nggak mejanya? Oh, Maksudnya biar spanduknya kelihatan dulu. Karena tidurnya nggak bisa ada semua, gitu. Jadi aku manfaatin aja live streaming. Iya. menunggu Miss Widya dulu ya. Ya. Ayo Miss Widya jauh. Miss Widya, ayo. Iya. Ya, sama-sama. Ada Miss Yani. Mau kesini? Miss Yani nuju bungkus. Oh, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Arif tadi sudah disampaikan. Semoga jadi catatan Ustaz ya ke depannya sehingga nanti anak-anak kita ini jauh lebih baik daripada anak peserta ya. Tadi sebagian Ustaz Arif sampaikan bahwa problem ini ternyata memang bukan dari anak Ustaz ya. Betul nggak? Dari gurunya yang tadi kata Ustaz Arif ya memang harus rutin gitu pembinaan setiap pekan. Betul nggak setiap pekan? Pembinaan guru kurang khusus ya, guru kurang khusus ya, bacaan, cara ngajar, hafalan, doa sehari, hadis gitu. Sebulan sekali, tapi kalau kelompoknya misalnya rutin tiap minggu ya. Kalau aku di Likoan juga, tapi Likoan itu beda sama halako pembinaan. Oh, iya. Beda guru tuh. Iya. Jadi nggak menyeluruh teh. Jadi apa yang dihafal di Likoan hadisnya ya hadis yang akan dijalankan kepada anak dan harus betul. Ya. Baik, kalau sudah ini karena bukan yang finishingnya yang kurang baik bukan karena mereka itu kalau mau dari awal sama kita, insya Allah hasilnya begitu. Terus. Ya. Baik, sudah pertama sebelum ke evaluasi bacaan sudah Miss Widya. Jadi insya Allah, jadi ketika ke depan nanti ketika menapasa itu kalau nggak belum diupload maka dianggap tidak jadi menapasa. Nah, sebelum sebenarnya harus dapur dulu. Ya harus dapur dulu, kalau belum diupload berarti menapasa nggak jadi. Sebelumnya udah upload yang foto, Ustaz. Iya. Mau upload yang peserta itu Iya. nggak bisa karena udah yang tambah peserta kata Ustaz. Jadi? Seperti itu. Jadi makanya waktu aku nanya ke Ustaz Agus tuh, apakah harus diupload juga datanya ke sekarang? Karena emang nggak bisa terus ditelepon lah sama Ustaz jadi Iya. karena udah diisi yang tambah peserta itu. Iya. Jadi satu-satu kan. Heeh. Terus dari awal kalau mau full tambah cepatnya ya di sini kalau masuk gampang lah ya, gampang kan? Cuma itu. Maka bisa kedepannya saudara bisa setelah menapasa itu semua guru masuk pakai akun sekolah. Di masukin misalnya siapa gitu. Ya atau misalnya masukin anaknya, jadi biar selesai. Gimana caranya Ustaz? Bisa diakses Gimana caranya? lebih dari satu. Ya bisa, asal yang penting tahu nomor registernya aja. Nggak Iya, kasih bakal nomor kalau register. misalnya kita udah ngupload yang itu nggak bakal misal Ke kita distract mau, gitu? ke distract gitu nggak. Enggak. Soalnya kan kita waktu absen aja, absen ada 2 nih HP-nya. Kita mau absen di sini, di situ malah absen kita. Misalkan kan kita ada absen pakai HP kan. Aku mau absen,
video absen karena sama-sama G-formnya sama yang itu. Iya. Jadi ketika aku misalnya nama Nirmala Dewi di situ teh keling tuh. Ustaz berarti nggak gitu ya? Enggak, kalau ini kita monoposa di sini. Sebenarnya ketika tadi monoposa di sini. Ini ya. Itu mulai gitu ya tadi Ustaz Arif. Saya uji apa namanya? Ciri-ciri sama hadis Ustaz Arif taktik 1 dan 2 di sheet yang sama di sini. Enggak berubah gitu ya. Di monoposanya online ya, bisa di aplikasi. Ya. Insya Allah ini sudah baik. Ke depan insya Allah di saling karena bukan hanya tugas koordinator yang apa namanya mengkoordinir begitu ya. Soal ini berikutnya sehingga jadi sekarang udah tahu ya kemarin ya. Terima kasih foto sudah cukup insya Allah. Tinggal ini bisa diedit lagi. Karena nanti sertifikatnya ini namanya anak panjang-panjang ya. Jadi kalau pakai tulisan kapital begini habis katanya. Baik. Berikutnya ada dari bacaan doa terlebih dahulu, hadis terlebih dahulu. Tadi untuk doa kalau saya ya, doa dan juga hafalan. Bisa sedikit doa tambahan. Ya gitu. Jadi belum umi bacaannya tuh. Iya benar. Allahumma barik lana fi Iya, ma lagamnya belum umi. Enggak, Allahumma barik lana. Ya dari gurunya juga dari gurunya. Baik. Sama dengan tadi doa, maka hadis pun juga sama Ustaz. Kita bukan harus umi ya maksudnya. Ya pertama biar memudahkan ya, memudahkan. Yang kedua juga kita punya ciri khas sudah. Ciri khas. Kita juga punya hadis arba'in ini, hadis pendek ya dari hadis ini. Sehingga ketika menghafal doa, tetap misalnya doa sebelum makan. Allahumma barik lana, meskipun nggak pakai tajwid ya, nggak apa-apa. Fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang penting mah jangan Allahumma barik lana. Kalau tasdid tetap nggak apa-apa, temu masih ketemu, kemudian apa mat jahit berwajib tidak perlu baca dua. Yang penting mah ketika panjang mereka harus betul ya. Jadi itu pertama doa. Tadi saya sampaikan ya, doa itu harus pertama tidak boleh kendor. Ketika mengajarkan maka sebelum mengajarkan semua guru harus talaki dulu. Apakah kita boleh kita akan menghafalkan hadis doa sebelum makan? Maka yuk saya dulu punya contoh sana. Dia contohkan, coba Ustazah sama. Lalu kalau Ustazah bersama-sama satu-satu coba misalnya harus sama seperti yang sudah contohkan. Ini ya. Jadi bacaan doa sebelum makan teman-teman lain, guru yang lain itu harus sama seperti yang sudah contohkan. Jadi jangan sampai sekarang orang bisa nanti nggak pernah, nggak boleh gitu, misalnya. Meskipun doanya sama, tapi Ustazah Allahumma barik lana fil walima, Allahumma barik lana martabana, macam begitu ya. Nggak hanya hafal tapi juga harus baik, ya. Jadi Ustazah ke depan doanya kita samakan Ustazah seperti doa senada umi gitu ya. Kenapa? Karena ternyata evaluasi di umi nggak ada anak yang pakai nada umi. Data itu semuanya gitu ya. Bukan irama ros gitu ya. Coba Ustazah kita baca doa dulu ya, doa yang mudah itu doa sebelum makan gitu ya. Coba sama-sama doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah ya. Di doanya begitu ya Mas, dia makhluk ya dari buku. Bismillahnya terakhir Ustaz. Bismillah ya. Gitu ya. Ada yang paling pendek doa sebelum Bismillah ya. Jadi yang paling doa apa itu? Kul samillah. Ya gulam samillah. Ya anak kecil bacalah basmalah sebelum makan. Yang paling. Nah, sana nadanya pertama begitu. Yang kedua juga anak-anaknya dibiasakan tadi seperti sudah sampaikan suaranya harus lantang ya. Oke. Yang berikutnya juga hadis Ustazah. Hadis itu pertama ini belum disebutkan nama riwayatnya. Hadis pahala kebaikan misalnya innallaha katabal hasanati wassayyiati gitu ya. Nah itu ada riwayat siapa ya disampaikan hadisnya sehingga khawatir Ustazah
ini hadis atau mahfudz begitu saja ya. Kalau hadis, kalau mahfudz nggak diujikan soalnya. Kalau hadis harus betul-betul hadis. Nah, maka sebenarnya di kita dulu juga ada namanya hadis arba'in. Hadis arba'in itu sudah kita praktekkan di beberapa lembaga dan nadanya juga mudah cara menghafal. Contoh ini hadis arba'in 1, larangan melakukan hal membahayakan. Misalnya la dharara, janganlah membahayakan diri sendiri, wala dhirara, dan janganlah membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadisnya dari hadis arba'in nawawiyah, disusun dari hadis yang paling pendek dulu itu Ustaz lihat dong. Iya. Ya. Itu saja cara ngajarnya begitu biar enak. Ustaz juga kalau masih tahu anak-anak hadis ini tentang ada intisari, terus ini sudah ngasih tahunya nggak salah. Lador itu apa sih pengertiannya? Intisarinya apa sih gitu ya? Tadaburnya apa? Amaliyahnya apa? Di situ ada lengkap. Harga bukunya 25.000 dijual buku. Tapi Ustaz, Satu jenis matan saja. hadisnya aja tuh Ustaz. Iya, itu dia saja sudah matang ketika ngajarkan anak. Ya. Agak Contoh, horor. kan kita pakai hadisnya yang ini bisa dilihat. Nah ini. Nah, ini kan terjemah kalimatnya kan? Betul. Yang diajarkan ya. Itunya saja yang Sama diajarkan. hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu ya. Betul. Gak usah itu dihafal sanadnya mau bisa. Masuk hadis. Ya, kayak semua kita hadis satu dulu. Hadis satu. Hadis 1. Jadi ketika ini hadis arba'in 1 gitu ya. Larangan melakukan hal membahayakan. La dharara, janganlah membahayakan diri sendiri. Wala dhirara, dan janganlah membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berarti dipenggal-penggal ya? Iya, pertama biar anak juga nggak, janganlah itu umum saja. Nah, karena kita sekolah swasta, maka harus ada diferensiasi dulu ya. Dari mulai kita kenapa kau milih Quran? Karena diferensiasi dengan sekolah TK lain kan nggak ada ini ya. Begitu saja ya. Jadi saja ini ke depan jadi daya nggak usah banyak, mungkin di situ kan hadisnya mungkin panjang, tapi ketika kita sudah menjelaskan sudah dipandu intisarinya apa, tadaburnya apa, amaliyahnya sudah ada di situ saja. Sehingga saudara itu ketika menjelaskan itu tidak keluar dari definisi yang ada dari kitab itu. Bisa. Sudah disampaikan ketika ini apa yang maksud membahayakan itu apa. Itu ada 3 jilid untuk ketika aman cukup 1 jilid. Jadi nggak harus semua, contoh hanya 4 atau 5 hadis gitu ya. Atau syukur 12 hadis. Satu buku 14 hadis. Kita mungkin hanya 6 gitu ya. 5 hadis saja sudah. Yang penting hadisnya cuma maksur ya, masyhur. Yang kedua juga jelas maksur. Jelas dalam riwayatnya. Karena sekarang harus jelas hadis itu. Karena orang-orang Syiah itu juga membuat pola Rasulullah, gitu ya. Semuanya dari pola Rasulullah padahal tidak semua hadis dari Rasulullah, gitu ya. Mereka mengatasnamakan pola Rasulullah padahal bukan Rasul. Dari mana? Makanya ada rujukan hadis itu misalnya Bukhari dulu, Muslim, baru yang di situ ya. Jadi kalau nggak jelas jalurnya ini hadis apa mahfudz gitu ya. Kayak an-nadzafatu kan bukan hadis ya, an-nadzafatu tapi mahfudz. Yang hadisnya adalah at-tuhur. Nah, di sini at-tuhur kenapa hadisnya itu panjang? Iya. Aslinya bukan itu panjang, masalahnya cuma panjang. Nah kita Kan terpotong. perkenalkan memotong hadis yang dipotong-potong ya. Gitu. Kalau khairukum antara itu 1 hadis ya. Saya di sini ada lagi yang khairukum antara yang begitu berarti hadis apa namanya 1 hadis. Tapi kalau at-tuhur memang hadis arba'in juga, cuman itu hadisnya panjang ya. Cuman hadisnya kalau panjang harus semuanya diajarkan biar mereka tahu gitu. Nah, ini di sini sengaja dipilihkan hadis jadi satu yang paling pendek. Ini udah jadi rujukan ke depan kalau mau dipelajari begitu. Begitu saja ya. Bisa hadisnya kita contoh nggak di sini, tapi cara ngajarnya boleh dibimbing boleh. Contoh saya mau mengatakan hadis 1 misalnya keutamaan membaca Al-Quran, gitu ya. Khairukum, ketahuan benar mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran
gitu ya. Dan adanya gitu pertama biar anak-anaknya tidak langsung ngayai menurutnya sebenarnya apa ngayai Ya apa? jadi begitu biar ada diferensiasi dalam sekolah gitu ya. Nah, sehingga ini pertama anak-anaknya jadi nah gitu. Jadi tapi kalau sesungguhnya gitu ya, berarti apa? Sesungguhnya Allah mencatat semua amal kebaikan dan keburukan. Nah, dia akan di situ ada kenapa anak TK tuh pakai lagu karena kan ada untuk mengaktifkan otak anak gitu ya. Maka ini juga sama sadar tujuan. Nah, hadis bermain doa kalau pakai irama ros ini supaya juga mengaktifasi otak anak. Gitu nih ya, maksudnya ya. Dan teman-teman yang lain. Itu tadi hadis dan juga doa tadi sudah ya. Soalnya kalau hadis tadi meskipun salah dikit nggak ada yang di hand ya. Kalau tadi ada yang 7 ya saya sekarang di SIM webnya di 8 kan ya. Nah TKI tidak ada yang tidak lulus sebenarnya ya. Makanya kenapa ke depan harus itu tidak ada yang tidak lulus ya. Hanya ada anak yang jadi 1, 2 semuanya lulus, cuma beda-beda jenisnya gitu ya. Makanya ke depan kita mungkin menambah 1 ya semua TKP gitu ya. Jadi berapapun mau praktek, hanya kita memastikan sehingga kalau SD itu nanti di situ ada sudah ya. Jadi 2 halaman 10. Nanti di SD selanjutnya lagi kalau SD diumumi lagi misalnya lanjutkan halaman berikutnya. Gitu ya. Di waktu si dia menyampaikan yang jilid 2 itu disampaikan dari jilid 2 halaman berapa ada kolomnya? Ada. Di semua ini. Ada kan yang Nah, ini ya. Nanti ketika kita nginput, saya nginput ini tartil, fasoha, nah hadis. Ustaz Arif nginput ini di dalam satu kesempatan yang sama nggak berubah. Gitu ya. Jadi kenapa tadi online sehingga kita tahu tuh ternyata kata Tatjana, Lutsmila, Nabila, Tatyana, namanya aneh-aneh ya. Ludmila lebih ke hamil. Ya. Jadi bisa ketahuan, sudah ya. Begitu saja insya Allah ini berikutnya saudara untuk baca anak-anak tadi dari sisi fasohah, insya Allah tidak ada anak yang tidak bisa huruf yang bukan lagi saya ini mah hanya lupa aja. Saya lupa misalnya jadi begitu diingatkan bisa ya. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa huruf, tapi mereka lupa aja ya, lupa di huruf. Berikutnya ini untuk fasohah aman insya Allah hurufnya bisa. Nah berikutnya dari sisi pemahaman materi, insya Allah semua anak itu paham ini dibaca panjang, dibaca pendek, alhamdulillah ya, tidak ada anak yang tidak paham untuk hal itu insya Allah. Dari sisi kelancaran sudah dari sisi tartil, ada yang sudah baik, ada yang memang perlu dikuatkan ya. Yang di nomor 5 itu sebenarnya itu berarti anak yang perlu dikuatkan ya. Dari mana sudah dari sisi pertama, kalau yang di 2 itu ke tempo bacaan. Ada yang terlalu cepat, ada juga yang lambat, atau yang kata itu ya. Tapi ada yang begitu, coba sekali ikutan. Kata nggak bisa ya. Dan yang ketiga ini sadar begitu dinilainya 7,5 itu dia kesusahan dalam merangkai ya. Bisa cuma harus 2 kali aja dianggap mengulang nilai ya. Kalau yang cukup baik itu misalnya kakak Alisa ya, terus kakak Tatjana, terus Wais gitu. Alicia kali ya? Ada 2 Alicia sama Alicia. Alicia, Syafwina. Ya itu Alicia. E-nya 2. Alisa, kalau Alisa 7,5. Oke, Alicia. Ya, Samir. Syafwina. Nah, saudara, ini insya Allah secara kelancaran anaknya bisa, cuma harus 2 atau 3 kali mengulang kalau bisa ya. Yang bagus itu ya sekali baca ya lancar gitu ya. Sekali baca lancar. Kalaupun mau 2 kali juga, oh iya ini panjang. Kalau ini mah diulang atau salah coba ini panjang pendek, nah baru oh iya ini panjang, coba baca baru betul ya. Disebut kesalahan itu adalah kalau dibantu 1 kali berarti nilainya kurang 0,5, dibantu 2 kali atau ya pokoknya setiap itu dikasih tahu
tahu itu berarti 0,5. Jadi berarti kalau 75 salah satu berarti 5 ya. Tapi itu masuk KKM ya. KKM insya Allah ini keterampilan anak-anak perlu dikuatkan. Ini saudara sekalian, ini bukan sekarang yang nggak lantas sebenarnya. Itu karena dari proses awal. Jadi satunya, kalau satu satu masalah pasti, jadi 2, 3 pasti. Amin. Karena ini pasti mustakmal saudara. Berkelanjutan. Jadi satunya itu bekas siapa? Bekas. Ya. Iya, maksudnya ketika ini ya tidak boleh, kalau bisa tidak di rolling lebih. Nah, kita akan tahu tuh hasilnya nih kalau ada begini nih, bisa ya. Ini karena makanya sekalian, kenapa harus semua guru itu tadi saya sampaikan harus lulus stasi semua, gitu ya. Kenapa? Hasilnya itu loh saudara. Ya. Kalau yang sudah lulus stasi ada berapa mas? Yang lulus sudah sertifikasi ada berapa? 4. 1, 2, 3. Dari 13 ya? 20. 20 kan? Yang ngajar ini Yang Ngajar baru? 13. 13 ya. Nah, 13 itu kan masih belum setengahnya juga belum. Ya. Harusnya 80% ya, 80%. Nah, sekarang itu kan 60% mau pakai UI, maka 60% sudah sertifikasi gurunya. 13 itu 10 orang sudah tahu. Betul. Jadi kalau sekarang itu pengguna UI baru itu 60% harus sudah sertifikasi gurunya. Kalau belum 60% maka belum boleh menggunakan guru. Untuk sudah kita. Syarat menggunakan cara UI. kenapa itu evaluasi gurunya? Kalau dari awalnya rasa 1, 2 yang sudah, begitu sudah disuruh ngajar tuh malas lagi belajar ya. Gitu. Dan juga susah. Itu sudah ya. Semoga ini jadi semangat buat kita ya. Kalau saya ngomongnya ya begini ya. Saya sudah paham ya, saya sampaikan di sini ya. Intinya pertama guru-gurunya di 2 kelompok di ini tetap harus ada pembinaan bacaan, pembinaan doa, pembinaan hadis, pembinaan apa tadi? Jilid ya, dia bacaan, doa, jilid hadis sama hafal. Pekan depan mau menghafal apa, maka hari ini setelahkan dulu. Coba baca, mau al-falaq ya, baca sebelum salah, lalu sudia kan 2 kelompok ini ya, satu-satu sama, gitu ya, harus begitu. Kalau nggak begitu tadi Ustaz ya, anak-anak itu sudah susah hafal, betul nggak? Ya, Tapi kalau ya. sudah hafal, susah hilang. Ya. Nah, ya, jadi memang hafal begitu. Jadi kalau supaya anak nggak salah menghafal, maka gurunya harus baik dulu. Ya, harus baik dulu bacanya. Kalau gurunya baik, insya Allah bacaannya dicek gurunya misalnya sama aja pasti bacaannya gitu ya. Nah, oleh karena itu yang menurut saya kepekaan guru juga ketika menyimak harus ditingkatkan. Mungkin sudah silahkan. Yang penting hafalan itu berkualitas, mungkin dan berkualitas. Bukan hanya hafalannya banyak, tapi harus mungkin dan berkualitas. Gitu ya. Termasuk di jilid juga sama, tidak harus selesai jilid 3 itu alhamdulillah kalau yang mampu. Berarti kalau yang nggak mampu semampunya. Karena ada yang jadi 2 ya, ada yang mungkin biasa sekarang jadi 1 ada. Ada. Itu kan mampu segitu nggak apa-apa, tapi tuntas. Sekarang P, tapi baru sampai jadi 1 halaman 20 nggak masalah. Kalau ya. kelas B-nya udah 4 tahun gimana? Dari Kober, KB, TKA, 3 tahun ya? TKA, TKB sampai sekarang itu Tapi masih kurang ya. Masih jadi kurang. satu Ya. lagi. Sampai Sodos sekarang tuh Bapak memang kemampuannya begitu saja. Jangan dimaksa-paksakan asal dilewati ya. Nah, makanya saya boleh diturunkan waktu itu kan. Kalau anak kita cepatnya nggak bisa, harus pendek tetap. Cuma cepatnya nggak bisa, jadi yang kedua boleh pendek jelas. Apa sudah? Pendek jelas. La'iba yang anak kelompok itu udah begitu. Tapi kalau yang bawah itu contoh nggak bisa, harusnya la'iba boleh untuk yang paling bawah. Ya. Qobaro sogoro untuk yang susah banget daripada sogoro nggak bisa ya sudah berarti
standar itu, gitu ya. Harusnya pendek cepat dari pendek jelas. Bisa ya? Ya. Siap nih? Siapa paling bawah? Kelompok paling bawah. Bawah. Gitu ya. Gak berlaku. Apa insya Allah nanti mereka di SD itu akan berkembang ya, berkembang lebih baik. Yang berikutnya nih tadi ya, kenapa anak yang itu sebenarnya tadi seperti saya sampaikan dan saya sampaikan itu sekali lagi dari kita sebagai gurunya harus lebih banyak belajar ya. Ketika kita memperbaiki bacaan semuanya, maka sebenarnya kita sudah memperbaiki anak-anak, betul nggak? Betul. Tahsin diundang lulus tahsin dulu sampai lulus, sebenarnya sudah memperbaiki anak-anak. Kalau begitu kasih, oh iya, paling salah ini ya, gitu. Nah, ini ya. Nah ini masalahnya ya, guru-guru yang belum lulusnya, dia semangatin sih ya. Misalnya di dia, kalaupun nggak mau ke umrah silahkan bersama, internal silahkan, tapi pastikan lulus. Kalau nggak lulus, maka harus dikebarakan. Kebarakan. Udah kebarakan ya. Iya, Barak. ya harus dikebarakan, dikeundakan. Korban KDM. Ini mah ini ya, nanti lapor ke bapak ya, apa ini lulus hasilnya. Mor walid. Ya siang gitu, insya Allah untuk hasilnya anak TK ini insya Allah menyatakan lulus semua. Ya. Terima kasih semuanya, semoga jadi perbaikan. Catatannya ini yang penting catatannya ya. Ya. Berarti tadi sudah melakukan sendiri dari mulai dulunya, berarti harus pembinaannya harus rutin, ya. Mungkin kalau dibagi dua fokus berat, dibagi tiga bersama Miss Ala, Miss Julia satu lagi, sama Miss Rini. ya. Sama Miss Aat. Di saat satu lagi. Ya harusnya Miss Rini bisa bagi empat tadi, bagi empat. Tapi fokusnya misalnya dua kelompok ini khusus yang ngajar Quran 13 yang lainnya kan yang ngajar Quran cuma nggak harus ini banget ya gitu. Iya. Tapi yang ngajar Quran wajib banget. Meskipun nggak lulus sih ketika baca doanya harus begitu, hadisnya begitu, hafalannya meskipun nggak bacanya belum tahu, temunya belum tahu dikasih tahu dulu supaya tidak salah. Karena sudah hafal anak-anak itu. Masalahnya ini guru yang paling nggak bisa, yang kurang itu kan di paling bawah ya. Iya. Untuk pindah ke kelompok lainnya dipegang sama guru yang ini. Masalahnya kalau sudah bisa susah ditentukan, gitu ya. Maka kalau ada guru bagus, kalau bagusnya itu simpan di kelompok paling bawah atau kelompok paling atas. Guru yang bagus ya, simpan di kelompok paling bawah Atau yang kedua paling atas. Begitu Miss ya, insya Allah ini semua catatan sudah disampaikan tadi, semoga menjadi perbaikan ke depannya dan saya ucapkan kepada Allah untuk munakosah tahun ini. Insya Allah kita akan kegiatan berikutnya di Hubungan ya Miss ya, silahkan diadakan seperti apa konsepnya, susunannya seperti tahun kemarin sama ya, dan seperti modul seperti sudah ada tahapannya, persiapannya dan modul sertifikasi ya. Di kemarin kan yang diwakili oleh Miss Ade lebih bisa. Kalaupun ada yang tahun kemarin sudah ada susunan acaranya, selainnya gitu, tinggal nanti kita pakai lagi. Tempatnya silahkan menyesuaikan dengan kemampuan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofi bergabung. Sofi udah, Sofi. Eta MC. Harus pakai mic. Iya, nggak kedengeran di TikToknya tahu. Pak Ustadz mau nanya dari Iya, nggak ada tanya jawab gimana sih? Sok. Pakai nggak kedengeran di TikTok. Ya nanti guru-guru mau denger, tidak bisa Pak denger. Ustadz mau tanya. Ya, itu. Nah, ketika anak, misalnya saya ngajarin ngaji, terus si anak tersebut tuh salah bacaannya, Ya. saya betulin 1 kali, 2 kali sampai 3 kali. Nah, ketika sudah 3 kali, bahkan sekali dibetulin tuh, si anak tuh suka malah marah gitu, nggak mau dibetulin, malah ngajinya jadi nggak lanjut. Itu saya harus gimana tuh Ustadz kalau menghadapi anak yang seperti itu? Oke. Baik, selalu seperti itu disampaikan sudah ya. Jadi kalau anak itu supaya lebih cepat motornya, maka ketika anak baca ulangi lagi, tetap belum lancar, cukupnya latihan dulu ya. Baca lancar terus
Begitu baca masih salah lagi, kakak latihan lagi ya, cukup 2 kali. 2 kali saja. Ya, kok nggak selesai, kok nggak lancar, berarti bakat dulu ke kakak. Nanti setelah ini kita belajar bersama Miss ya. Tarik Ya, nafas. kalau harus 2 sampai 3 kali semua bisa mah ya bisa. Yang kedua, yang berikutnya dia akan marah ya. 1 kali kasih tahu aja marah ya. Iya. Jadi berkali-kali. Bisa Ustaz. Maka supaya kita tidak marah juga. Nah, yuk baca coba lagi. Kena latihan dulu ya. Supaya saya tidak marah. Ya kan? Astagfirullah. Kedua kalinya. Astagfirullah. Astagfirullah. Panjang. Wis lewat. Sobalo. Nah, itu dia. Lewat. Ya. Jadi supaya nggak gitu maka istighfar dihilangkan ya. Iya. Waktu baik itu dia baik, cuma masalahnya ketika istighfarnya kayak tadi ya itu bukan istighfar baik. Ulangi lagi kan. Baik kakak latihan dulu ya. Baik gitu. Gitu ya. Oke, salam maka nanti Ustaz ini penting sekali misalnya ketika Ustaz, boleh nggak nanti di hari libur itu kita refresh metodologi sangat kita sarankan ya, sedia ya misalnya ya. Pas libur tuh, libur sekolah itu kan tentu sehari saja kita refresh metodologi secara full dari mulai misalnya ngajar, komitmen anak-anak, ya prosedur, izin kita. Karena yang ini kita sudah pakai kartu izin saja, nah kita sudah pakai kartu izin kalau mau keluar, nggak bisa ada tuh. Pakai apa? Kartu izin kartu keluar. Enggak. Ya, mesti ketika dia mau izin permisi, nggak usah pak izin, mau pipis nggak usah. Bagi mereka yang sudah selesai soal trainingnya, langsung ambil kartu izin. Adabnya kan ada menunduk dulu gitu ya, izin katakan kalau mau pipis ya, lalu kemudian ke depan izin keluar. Itu sudah selesai di kelas manajemen ya. Nanti itu perlu kalau memang dibutuhkan kita akan refresh metodologi nanti di pas libur sehari aja, gitu ya. Ya, silahkan karena ini kan pembinaan setiap supervisi juga nggak bisa kumpul semua ya, ada yang begitu ini kumpul, yang lain ada anaknya, ada orang tuanya, gurunya ini keluar dulu, ya, semuanya tadi. Begitu Miss, semoga nanti ke depan saran saya mungkin nanti ada di pas itu ada refresh metodologi cukup jadi 1 sampai 3 gitu ya, dari 4 ya, kemudian kelas manajemen, bacaan dan juga untuk administrasi ya sebenarnya. Begitu Miss ya, kalau untuk ini mah nggak usah diajarin ya, udah bisa kan? Nanti ya untuk bantuan tinggal kasih teman-teman ya. Hasilnya sudah disampaikan ke semuanya dinyatakan lulus ya. Langsung bisa dilihat ya di Google ya, di Google ada SIM Universitas. Ya. Terima kasih ya. Sama nanti berikutnya agendakan disediakan pas libur sebelum tahun baru ada Metodologi. Kasih Pak Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Agus dan Ustaz Arif yang sudah memberikan evaluasi mengenai Munakosya hari ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa dilakukan di misalnya diperbaiki lagi agar menjadi apa namanya itu catatan dan anak-anak tentunya semakin berkualitas yang bisa amin. Amin. Makanya nanti minta bantuannya bisnis semuanya untuk semangat ayo yang mau sertifikasi ya Miss ya. Karena demi kebaikan yang udah sertifikasi aja masih belum koreksi ya. Iya betul. Kalau udah sertifikasi. Terima kasih kepada Ustaz Arif dan Ustaz Agus yang sudah berkenan hadir di acara Munakosya ini. Semoga Allah membalas rasa capek dan yang lainnya, Kepenatan dan tentunya pusing anak-anak suaranya. kayak ini gitu loh. Ini tuh udah siap dimarahin mana anak-anaknya ayo ya gitu. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang lebih baik lagi. Amin. Dan semoga miss-miss yang mengajarkan Al-Quran tentu mendapatkan kebaikan dari anak-anaknya, pahala jariah yang terus mengalir ya Miss ya, insyaallah. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan ya Ustadz semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh, langsung kamu. Oke, Ustaz, ada sedikit ini mangga banyak ya, jangan dilihat isinya ya. Jangan dilihat isinya, tapi boleh kalau udah sampai rumah. Rumah aja di Madura. Ya. Ya. Kalau mau dilihat sama Umi nanti ke depan ya. Ini Oh iya, di sini hadisnya udah. harus beli bukan? Ya boleh kalau mau beli. Ini bukan anak-anaknya maksudnya anak cuma Iya, dulu aja sih. pegangan. Cara ngajarnya contoh tadi ya. Hadis arba'in satu larangan melakukan membahayakan. Hadis arba'in satu larangan melakukan hal membahayakan. Langsung sini. La La dharara, dharara. janganlah membahayakan. Ada yang itu namanya surat ayatnya apa? Cengkoknya ya. Ya. Janganlah membahayakan diri Diri sendiri. Wala dan janganlah membahayakan orang lain ya. Ketika Nabi sedang menjelaskan penjelasan intinya Ibnu ini. Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah, nggak usah pakai hadis riwayat, nggak usah gitu kok. Hadis Baiklah. riwayat Ibnu Majah. Ya, Tips biar tahsis nggak grogi gimana? tarik nafas, Anggap ustadznya bonteng. anggap apa sudah kenal lah gitu. Iya, Biasanya. PDKT-nya sama ustadz. Ausini, Jangan tulisan berikanlah aku nasihat. Qala la taghdab. Nabi berkata, janganlah kamu marah. Faraddada miraran. Lalu Nabi mengulangi kembali nasihatnya. Qala la taghdab. Nabi berkata, janganlah kamu marah. Jadi ketika saya la taghdab wala kalian itu saya belum menemukan hadis Emang nggak ada. isinya, ya. Makanya di yang aku La bikin taghdab itu ya? latak dob doang. Iya. Cuman anak-anak dari kober dari TKA-nya sudah latak dob kerjaan. Jadi Kalau begitu. dibenerinnya susah. Ya, maksudnya kalau mau itu ya, nadanya hanya gini aja. Nadanya, itu nadanya. Jadi hanya ini aja yang dibacanya, dihafal yang Iya. Dan ini kan 1 tahun cuma 3 hadis mungkin ya. Sampai TKP cuma 4 ya. Oh, tapi itu mah panjang. Pendek sudah. Satu pekan ini dulu awas ini. Ya, kalau satu lagi sepekan ya. Pekan depan ini ya. Lalu satu pekan ke akhir 1 pekan. Iya. Siap. Jadi ya, kenapa ini? Ya ditambut pertama? berarti Ya, walaupun mau dibeli silahkan ya. dibeli. Guys, beli guys. 25.000 guys. Miss Ina, Miss Sofi, penontonnya 2 orang. Ya Ustaz, guru TK yang udah banyak itu di Fakultas Hidayah yang udah sertifikat Semuanya sudah dikasih. di GIS ya juga maju loh. Kalau sudah sertifikasi kalau di sana katanya ini kalau mau mengukur sertifikasi lihat coba terus sudah kemudian lulus baru kemudian belajar. Hah? Ya. Oh iya. Ayo. Salam dulu salam ya. Tas ya, tasnya sebelumnya. Coba cek satu halaman. Di situ nanti ya, baru saya ya. Oh, ini buku yang ini. Apa ya? Cukup. Mau dimasukin nggak? Ya,